Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sauki Alek Muhammad akan menjelaskan kebijakan struktur modal. Itu yang pertama adalah metode dalam manajemen struktur modal. Pertama, analisis EBIT EPS. Melalui analisis ini, manajemen dapat melihat dampak dari berbagai alternatif pendanaan terhadap EPS atau bisa disebut earning per share pada tingkat EBIT atau bisa disebut earning before interest and tax yang bervariasi. Yang dimaksud dengan EPS adalah laba bersih sesudah pajak atau earning after tax atau EAT dibagi jumlah lembar saham perusahaan yang beredar. Pada analisis ini, hubungan antara EBIT dan EPS dapat dicari dengan menghitung EPS pada berbagai alternatif pendanaan untuk EBIT tertentu dan mengulang langkah pertama untuk EBIT yang berbeda-beda. Hasilnya kemudian digambarkan dalam grafik EBIT EPS. Indifferent point memberikan masukan penting bagi manajemen dalam memilih alternatif pembelanjaan. Indifferent point dapat ditemukan melalui cara berikut. EBIT min I 1 min T 1 min PD per S1 sama dengan EBIT min I 1 min T min PD per S2. Karena EBIT merupakan tingkat EBIT pada indifferent point. I, jumlah bunga obligasi dinyatakan dalam rupiah. T, tingkat pajak perseroan. S1, jumlah lembar saham pada alternatif pembelanjaan 1. S2, jumlah lembar saham pada alternatif pembelanjaan 2. PD merupakan dividend preference. Di sini ada contoh. Diasumsikan perusahaan Adil mempunyai modal yang keseluruhannya berupa saham 50 juta, mengendaki untuk menambah 20 juta untuk membeli peralatan khusus melalui penjualan 40.000 saham biasa, menjual obligasi berbunga 10%, atau menerbitkan saham preference berdividen 8%. Saat ini EBIT perusahaan 80 juta rupiah, tarif pajak 50%, dan saham biasa yang sedang beredar 100.000 lembar. Untuk menghitung indifference point dimulai dari menghitung EPS pada tingkat EBIT yang diproyeksikan sebesar 10 juta. Ini merupakan tabel dari penjabaran contoh yang tadi. Nah, ini merupakan gambaran grafik dari contoh di mana menghubungkan EPS pada tingkat EBIT 10 juta dengan EBIT untuk masing-masing alternatif pendanaan di sumbu horizontal akan diperoleh grafik EPS EBIT. EBIT yang diperlukan untuk menutup semua biaya finansial tetap masing-masing alternatif pendanaan ditentukan titik perpotongannya di sumbu horizontal. Untuk rencana pendanaan dengan saham biasa, tidak ada biaya finansial tetapnya, sehingga titik perpotongannya di sumbu horizontal terletak di titik 0. Untuk rencana pendanaan dengan hutang harus diperoleh EBIT sebesar 2 juta agar dapat menutup beban bunga. Sedangkan untuk rencana pendanaan dengan saham preference harus diperoleh EBIT 3.200.000. Untuk dapat menutup dividen saham preference 1.600.000 dengan tarif pajak 50% sehingga 3.200.000 menjadi titik perpotongan dengan sumbu horizontal. Nah, di sini cari indifferent point pada pendanaan saham biasa dengan pendanaan hutang. Bisa dilihat di sini dimasukkan dari ini ke sini, lalu menggunakan perkalian silang. Ditemukan di sini EBIT sebesar 7 juta.
Sedangkan untuk indifferent point antara pendanaan saham biasa dengan pendanaan saham preferen ditemukan melalui cara berikut. Sama seperti contoh sebelumnya, di mana menggunakan juga perkalian silang, temukan EBIT sebesar 11.200.000. Berdasarkan perhitungan di atas, perhitungan ini dapat diambil kesimpulan pada EBIT berapapun pendanaan hutang lebih baik dibanding pendanaan saham preferen. Kedua, pada EBIT di atas 7 juta, pendanaan hutang lebih baik dibanding pendanaan saham biasa dan sebaliknya. Pada EBIT di atas 11.200.000, pendanaan saham preferen lebih baik dibandingkan pendanaan saham biasa dan sebaliknya. Sebelum di sini, indifferent point memberikan masukan penting bagi manajemen dalam memilih alternatif pembelanjaan. Jika expect EBIT lebih besar dari indifferent point, perusahaan sebaiknya menggunakan hutang. Jika sebaliknya, menggunakan saham akan lebih menguntungkan. Perlu dicatat bahwa keputusan ini bisa salah jika aktual EBIT tidak besar yang diharapkan. Oleh karena itu, di dalam mengambil keputusan, manajemen harus memperhatikan juga deviasi standar atau tingkat variabilitas EBIT perusahaan. Selanjutnya, expect dan deviasi standar EBIT dapat dicari dengan mengembangkan sejumlah skenario tentang EBIT di masa mendatang, beserta dengan probabilitas terjadinya. Jika deviasi standar EBIT relatif besar, manajemen harus lebih berhati-hati karena expect EBIT menjadi kurang dapat dipercaya. Sebaiknya manajemen memutuskan menggunakan hutang hanya bila expect EBIT cukup jauh dari indifference point. Metode selanjutnya adalah perbandingan rasio-rasio leverage. Rasio leverage terdiri dari dua, yaitu rasio hutang dan rasio jaminan. Tujuan dari analisis ini adalah menentukan efek dari setiap alternatif pendanaan terhadap rasio-rasio leverage atau penggunaan hutang. Manajemen kemudian dapat membandingkan rasio-rasio yang ada saat ini dan rasio-rasio pada alternatif pendanaan tertentu dengan rasio-rasio industri sejenis. Rasio hutang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang, sedangkan rasio jaminan menunjukkan kemampuan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman yang jatuh tempo. Untuk menghitung rasio hutang, manajemen menggunakan informasi neraca. Untuk menghitung rasio jaminan, informasi dari laporan rugi laba yang dipergunakan. Mana manajemen dapat menggunakan metode perhitungan rasio sebagai berikut. Dalam rasio hutang, yang pertama, total hutang dibagi total aktiva. Yang kedua, hutang jangka panjang dibagi antara hutang jangka panjang ditambah modal sendiri. Yang ketiga, total hutang dibagi modal sendiri. Selanjutnya, dalam manajemen dapat menggunakan metode perhitungan rasio pada rasio jaminan. Yang pertama, interest earned sama dengan EBIT dibagi biaya bunga. Kedua, debt service coverage, EBIT dibagi biaya bunga ditambah pembayaran pokok pinjaman dibagi 1 min pajak. Rasio hutang dan rasio jaminan dapat dihitung berdasarkan satu posisi keuangan. Nah, ini posisi keuangan pada saat ini, posisi keuangan perusahaan pada alternatif pendanaan yang ada seperti 100% modal sendiri, 100% hutang dan sebagainya.
Rasio-rasio tersebut kemudian dibandingkan dengan rasio industri. Dari perbandingan tersebut, manajemen dapat menentukan alternatif pendanaan yang paling tepat bagi perusahaan. Hal ini tidak berarti bahwa manajemen harus mempertahankan rasio yang sama dengan rasio industri. Kegunaan perbandingan rasio dengan rasio industri adalah jika perusahaan memilih rasio hutang dan rasio jaminan yang menyimpang dari rasio industri. Ia harus memiliki alasan yang kuat. Selanjutnya, metode analisis arus kas perusahaan. Metode ini menganalisis dampak keputusan struktur modal terhadap arus kas perusahaan. Metode ini sederhana tetapi sangat bermanfaat. Metode ini melibatkan persiapan suatu seri anggaran kas pada satu kondisi perekonomian yang berbeda, dua struktur modal yang berbeda. Arus kas bersih pada situasi berbeda ini dapat dianalisis untuk menentukan apakah beban tetap perusahaan, mana ada pokok pinjaman, bunga, sewa, dan dividen saham preferen yang dihadapi perusahaan tidak terlalu tinggi. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar beban tetap bisa mengakibatkan financial insolvency. Gordon Donaldson dan Harvard University menyarankan bahwa kapasitas beban tetap perusahaan sebaiknya tergantung pada arus kas bersih perusahaan yang diharapkan dapat terwujud pada saat perekonomian mengalami resesi. Dengan kata lain, target struktur modal ditentukan dengan membuat rencana untuk menghadapi kondisi terburuk yang mungkin terjadi. Mana ini rumus berikut mendefinisikan CPR saldo kas yang diharapkan perusahaan pada akhir periode resesi. Mana CPR sama dengan C all plus NCFR min FC. Di mana CO merupakan saldo kas pada awal resesi. NCFR sama dengan arus kas bersih dari operasi selama resesi. C merupakan beban tetap perusahaan. Dicontohkan, misalkan suatu perusahaan memiliki saldo kas pada awal resesi sebesar 5 juta selama periode resesi, perusahaan memproyeksikan arus kas bersih dari operasi sebesar 20 juta. Jika perusahaan tidak menggunakan hutang, saldo perusahaan tidak menggunakan hutang saldo kas pada akhir periode resesi adalah CPR sama dengan 5 juta plus 20 juta min 0 sama dengan 25 juta. Prosedur ini dapat diulang untuk situasi yang berbeda. Misalnya, perusahaan memutuskan menggunakan sejumlah hutang yang menimbulkan beban tetap sebesar 23 juta. Jika resesi terjadi, saldo kas pada akhir resesi adalah CPR 5 juta plus 20 juta min 23 juta sama dengan 2 juta. Bila perusahaan mempertahankan saldo kas tidak kurang dari 5 juta, pilihan struktur modal tersebut terlalu beresiko untuk diterima. Selanjutnya adalah analisis dalam manajemen struktural modal. Yang pertama, abilitas penjualan perusahaan, di mana perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat menjamin hutang-hutang yang lebih besar dan menanggung beban tetap atau beban bunga hutang yang besar daripada sebuah perusahaan yang penjualannya naik turun. Kedua adalah struktur aset. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang cukup sebagai jaminan untuk pinjaman cenderung menggunakan utang lebih besar. Aset-aset yang memiliki tujuan yang bersifat umum dapat digunakan untuk biaya banyak bisnis dapat menjadi lebih baik. Sedangkan aset-aset yang bersifat khusus tidak bisa digunakan sebagai jaminan. Tiga adalah leverage operasi. Suatu perusahaan yang kurang menggunakan leverage operasi lebih mampu menggunakan pembiayaan hutang karena memiliki bisnis yang kurang berisiko.
Yang keempat, tingkat pertumbuhan. Perusahaan pada tingkat pertumbuhan yang tinggi membutuhkan modal yang besar karena biaya penjualan untuk utang pada umumnya lebih rendah dari financial cost untuk jaminan. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung menggunakan lebih banyak utang dibanding dengan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan rendah. Yang kelima adalah kemampuan menghasilkan laba. Tingkat pengembalian yang tinggi meningkatkan mereka lebih banyak untuk melakukan pembiayaan dengan dana tingkat pertumbuhan. Yang keenam adalah pajak. Biaya bunga adalah biaya yang dapat mengurangi pembayaran pajak, sedangkan pembayaran dividen tidak mengurangi pembayaran pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pajak perusahaan, semakin besar keuntungan dari penggunaan pajak. Yang ketujuh, pengendalian. Pengaruh hutang terhadap posisi pengendalian manajemen dapat mempengaruhi struktur modal. Yang kedelapan, sikap manajemen. Tidak ada seorang pun dapat membuktikan bahwa suatu struktur modal akan membawa harga saham yang lebih tinggi daripada yang lain. Manajemen dapat melaksanakan pertimbangannya sendiri dengan struktur modal yang layak. Yang ke berapa ini? 9. Sikap pemberi pinjaman dan badan perusahaan pemberi peringkat. Mengabaikan analisis para manajer sendiri dari faktor-faktor leverage yang layak untuk perusahaan mereka. Sikap para pemberi pinjaman dan perusahaan pemberi peringkat seringkali mempengaruhi keputusan modal. Yang ke-10, kondisi pasar. Kondisi dalam pasar saham dan obligasi mengalami baik perubahan jangka panjang maupun jangka pendek yang dapat menentukan suatu sikap yang penting terhadap struktur modal optimal perusahaan. Yang ke-11, kondisi intern perusahaan. Kondisi intern perusahaan dapat juga mempengaruhi sebuah sikap terhadap target struktur modal. Sebuah perusahaan secara berhasil telah melaksanakan program riset dan pengembangan dan dapat memperkirakan akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi segera di masa datang. Yang terakhir, fleksibilitas finansial. Perusahaan-perusahaan dengan kesempatan investasi yang menguntungkan akan mampu mendanainya. Selanjutnya adalah variasi-variasi dalam struktur modal. Variasi yang luas dalam penggunaan leverage keuangan terjadi baik di antara industri maupun di antara setiap perusahaan di dalam masing-masing industri. Perusahaan farmasi dan komputer menggunakan utang yang relatif kecil karena industri perusahaan-perusahaan ini cenderung bersifat musiman, berorientasi pada penelitian atau menghadapi tuntutan ganti rugi produk yang sangat besar. Perusahaan fasilitas umum menggunakan utang dalam jumlah yang relatif besar karena aset tetap yang dimilikinya dapat menjadi jaminan yang baik untuk obligasi, hipotek, dan juga karena penjualan perusahaan tersebut yang relatif stabil, menjadikannya lebih aman dalam menanggung utang dengan jumlah di atas rata-rata. Rasio kelipatan pembayaran bunga memberikan indikasi tentang seberapa rentan perusahaan terhadap kesulitan keuangan. Rasio ini bergantung pada 3 faktor. Yang pertama adalah persentase utang, tingkat bunga atas utang, dan profitabilitas perusahaan. Industri-industri pada umumnya, industri-industri dengan leverage rendah seperti komputer dan farmasi memiliki rasio cakupan yang tinggi, sementara industri-industri seperti fasilitas umum yang didanai sebagian besar menggunakan utang memiliki cakupan yang rendah. Sekian dari saya. Bila ada pertanyaan, dipersilahkan. Sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.